Highlight berita MotoGP 2022 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini, di antaranya peraih 7 gelar MotoGP, Valentino Rossi memperingatkan Marc Marquez untuk tak selalu mencapai limit di sirkuit karena hal buruk bisa terjadi. Lalu ada kabar dari pembalap LCR Honda, Alex Marquez, yang mengatakan bahwa Honda sudah kehilangan arah dalam membangun RC213V saat Marc Marquez absen semusim penuh. Terakhir, ada kabar dari prinsipal Ducati, Luigi Daligna, yang menegaskan bahwa timnya tak hanya mengandalkan satu pembalap dalam pengembangan Desmos Dici GP 2022. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Valentino Rossi memiliki pengalaman selama 26 tahun di kejuaraan dunia balap motor dan lebih dari 3 dekade berkecimpung di dunia balap. Pria 42 tahun tersebut tentu saja mengetahui respon seperti apa yang harus atau tak perlu dilakukan ketika berada di atas motor balap. The Doctor menjadi salah satu pembalap yang kerap menekan motor hingga batas demi mengeluarkan potensi terbaiknya. Meski begitu, Valentino Rossi juga memahami kapan harus menahan diri demi mencegah hal-hal buruk terjadi dan membuat dirinya tetap normal ketika memutuskan pensiun. Kami melakoni olahraga yang berbahaya. Bagi kami, rasa takut sangatlah penting. Namun beberapa pembalap salah memahami kata takut, kata Rossi. Mengatakan aku takut agak memalukan, sebaliknya sangat penting untuk memahami batasannya. Yang terbaik adalah mereka yang berhasil mencapai batas tanpa pernah melebihinya atau selalu mendekati batasannya. Ini adalah elemen yang sangat penting dalam dunia balap motor. Lalu pergi tanpa rasa takut itu tidak baik. Anda memiliki kartu liar yang bisa Anda mainkan saat-saat ketika Anda merasa baik atau bersemangat, saat Anda bisa melangkah lebih jauh. Akan tetapi, jika Anda selalu berkendara mencapai batas dan melebihinya, sangat logis bahwa cepat atau lambat terjadi sesuatu yang tidak benar, lanjut Rossi. Marc Marquez saat ini menjadi pembalap yang selalu mencapai limit. Tapi sikap itu kadang menjadi bumerang yang membuatnya celaka. Ia beberapa kali tercatat sebagai pembalap yang paling sering terjatuh di MotoGP. Saat ini, pembalap asal Spanyol itu juga harus beristirahat penuh untuk memulihkan kondisinya yang mengalami gangguan mata. Untuk mencapai level yang baik, dari waktu ke waktu Anda terjatuh dan melakukan kesalahan. Saya berbicara dari pengalaman saya, ujar Rossi. Saya telah menjalankan sebagian besar hidup saya di dunia balap. Ketika Anda melukai diri sendiri, tubuh Anda tidak akan pernah kembali seperti semula. Itu selalu berubah, bahkan jika itu sedikit. Saya mempelajarinya secara langsung, lanjut Rossi. Valentino Rossi beberapa kali mengalami kecelakaan yang membuatnya harus absen dari balapan untuk memulihkan kondisi fisiknya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, The Doctor tak terlalu memaksakan dirinya dan hanya bermain aman sepanjang balapan. Honda menghadapi 2 musim terberat di MotoGP setelah para pembalapnya tidak mampu menunggangi RC213V dengan baik seperti Marc Marquez. Peraih 6 gelar itu harus absen semusim penuh akibat cedera patah tulang lengan kanan atas saat mengalami kecelakaan pada seri pembuka MotoGP 2020 di Jerez. Sejak absennya Marc Marquez, Honda seperti kehilangan arah karena tak tahu kemana harus melangkah dalam hal pengembangan RC213V. Hal tersebut membuat motor mereka terlihat sangat tertinggal dari pabrikan lainnya sepanjang musim 2020. Ketika kembali di seri ketiga MotoGP 2021 di Portugal, Marc Marquez mengatakan RC213V keluar jauh dari jalur dan mengharuskannya mengubah cara balap agar dapat mengendalikan motor dengan baik. Tanpa kakak saya, HRC kehilangan tolak ukur, kata Alex Marquez. Bukan sebuah kebetulan bahwa ketika dia kembali, kami menyadari tidak mengikuti arah yang benar.
Situasi ini yang menyebabkan kemunduran dalam pengembangan semua motor kami, lanjut Alex Marquez. Alex Marquez menyadari bahwa performanya tidak sesuai harapan dan ini bukan menjadi musim yang positif baginya. Bahkan bos LCR Honda, Lucio Cesinello, meminta Marquez untuk tampil lebih baik lagi dengan berusaha memperjuangkan podium. Tidak ada kata sifat khusus untuk mendefinisikan musim ini. Saya pikir ini adalah tahun yang sulit. Saya harus mengakui bahwa di beberapa Grand Prix saya seharusnya melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, ujar Alex Marquez. Apa yang saya pelajari sepanjang musim ini memberikan gambaran apa yang harus saya kerjakan untuk musim 2022. Tahun ini, Alex Marquez juga lebih sering mengalami kecelakaan dengan total 19 kali terjatuh dan menempati urutan keempat dalam daftar statistik jatuh pembalap MotoGP 2021. Beberapa kecelakaan terjadi akibat kesalahan sendiri, yang lainnya karena bersenggolan dengan pembalap lain seperti di Aragon dan Jerez, ucapnya. Saya tidak merasa ini dapat dikaitkan dengan aspek-aspek tertentu dan saya tidak perlu memikirkan apa yang dapat terjadi, lanjutnya. Alex Marquez berharap Marc Marquez dapat mengikuti tes pramusim pada tahun depan dan mengikuti kejuaraan dunia sejak awal balapan. Menurutnya, kehadiran pembalap 28 tahun itu sangat penting dalam mengangkat performa Honda dan membuka peluang rider Honda lainnya. Saya ingin memilikinya karena itu penting bagi saya dan semua orang. Bersama dia, baik musim lalu dan musim ini, saya akan belajar banyak, lanjutnya. Tidak dapat dipungkiri, semua orang di Honda dalam kondisi buruk setelah mereka kehilangan referensinya. Setelah kembali, Honda menyadari bahwa arah mereka salah dalam mengikuti arah pengembangan motor, tutup Alex Marquez. Tahun ini, Ducati menunjukkan performa apik sejak awal hingga akhir musim dengan 5 dari 6 pembalapnya berhasil naik podium. Bahkan Enea Bastianini yang menggunakan Desmos Edici GP19 mampu tampil cepat dalam 2 balapan di sirkuit Misano dan mengalahkan rival tangguh untuk mendapatkan podium. Ini membuktikan bahwa Ducati Desmos Edici dapat dikendarai oleh semua orang, berbeda dengan masa lalu ketika motor mereka hanya bisa dikuasai satu pembalap. Ducati terus melakukan pengembangan berdasarkan masukan seluruh pembalap mereka agar Desmos Edici lebih ramah dengan semua jenis gaya balap. Kehadiran Daligna juga sangat berpengaruh bagi pengembangan Desmos Edici GP, mengingat ia ingin Ducati menjadi tim terkuat di MotoGP. Filosofi saya adalah tidak hanya mengikuti arahan dari satu pembalap saja. Saya lebih suka bertaruh pada statistik dan angka, kata Daligna. Oleh karena itu, ketika Anda menyelesaikan masalah, Anda melakukannya untuk seluruh pembalap, bukan hanya untuk satu orang, lanjutnya. Beberapa pabrikan memang mengandalkan pembalap terbaik mereka dalam menentukan arah pengembangan motor. Ini menyebabkan pembalap lain yang menggunakan motor serupa kerap kesulitan dan harus mengubah gaya balap mereka. Contoh terbesar adalah Repsol Honda, di mana mereka sangat mengandalkan Marc Marquez dalam mengembangkan RC213V. Tetapi ketika peraih 6 gelar MotoGP itu absen panjang, pabrikan Jepang tersebut langsung keluar dari persaingan di barisan terdepan. Ketika Marquez kembali pada awal tahun ini, Honda mampu menemukan kembali bentuk terbaiknya. Apa yang ditunjukkan Ducati sepanjang tahun ini membuat pabrikan Italia itu difavoritkan menjadi juara dunia pada MotoGP 2022 dengan Francesco Bagnaia yang akan meraih gelar. Kami telah menciptakan situasi yang sepenuhnya berbeda. Menjelang akhir musim 2020, kami dikritik karena putus kontrak dengan 2 pembalap kami. Kami juga memiliki kekhawatiran, tapi pada akhirnya semua berjalan dengan baik, ujar Daligna. Satu-satunya masalah adalah di awal musim kami tidak memiliki gagasan yang jelas tentang potensi yang kami miliki. Normal rasanya memiliki keraguan ketika memulai dengan sesuatu yang baru. Akan tetapi, Anda harus memeriksa keraguan ini karena Anda harus memimpin sebuah grup dan tidak boleh membiarkan kekhawatiran Anda berlalu begitu saja. Mantan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso juga menjagokan Bagnaia untuk menjadi juara dunia MotoGP 2022. Keyakinan itu muncul ketika pembalap asal Italia tersebut mampu mengeluarkan potensi Desmos Edici GP.
Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.